Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang akan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pekan kemarin kita sudah ulangan harian pertama, di mana anak-anak sekalian alhamdulillah rata-rata sudah benar. Hanya saja ada beberapa anak yang belum mengerjakan ulangan harian. Di kelas 7A ada 1 orang, kemudian di kelas 7F yaitu ada 4 orang atau 3 orang, Pak Guru lupa. Mohon dikoreksi kalau belum tolong dikerjakan. Baik anak-anak sekalian, sebelum memasuki bab 2, Pak Guru ingin mengoreksi apa yang sudah atau mengevaluasi apa yang sudah kalian kerjakan tentang ulangan harian yang pertama, di mana tentang tes deskripsi. Jadi Pak Guru jelaskan yaitu tes deskripsi atau tes yang menjelaskan tentang suatu objek, ya, berdasarkan kenyataan. Jadi yang dijabarkan yaitu mulai dari judul, tes deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian penutup. Rata-rata sangat sedikit yang hanya mengembangkan beberapa kalimat, tapi setelah diperbaiki alhamdulillah ternyata ya alhamdulillah sudah benar semua ya. Kemudian untuk pilihan ganda, setelah Pak Guru cek dari beberapa anak semuanya yaitu rata-rata kesalahannya yaitu di nomor 24 dan 25, yaitu penggunaan kata di, ke, dari, dan pada. Penggunaan kata di, ke, dari, dan pada itu merupakan kata depan. Depan. Sekali lagi, penggunaan di, ke, dari, dan pada itu adalah termasuk kata depan, ya, bukan kata hubung atau kata konjungsi atau kata-kata yang lain. Di, ke, dari adalah termasuk kata depan. Kemudian penggunaan huruf kapital ini masih banyak yang salah, di mana kemarin Pak Guru sudah jabarkan satu persatu penggunaan huruf kapital pada saat yang mana termasuk penggunaan huruf kapital. Yang pertama yaitu di awal kalimat, yang kedua yaitu penggunaan nama orang, kemudian nama jabatan atau gelar, kemudian yang ketiga yaitu hubungan kekerabatan, termasuk adik, kakak, paman, bibi, itu harus huruf besar awalnya. Ya, misalnya paman berarti P-nya yang besar, bibi berarti B-nya yang besar, adik berarti A-nya yang besar, begitu seterusnya. Kemudian penggunaan nama hari ini yang salah dari rata-rata. Hari itu harus huruf besar, ya. Penulisan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu harus huruf besar. Ketiga, nama bulan, ya, nama tahun itu harus huruf besar, termasuk hari-hari besar, ya. Jadi harus huruf besar. Kemudian kita memasuki bab 2 hari ini. Insyaallah kita akan bahas tentang cerita fantasi. Nah, sekalian, jadi kita akan membahas adalah cerita fantasi bab 2, ya. Baik, kita masuk ke KD, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibacakan. Kemudian indikator atau tujuan pembelajaran kita, tentu siswa dapat mengetahui apa itu cerita fantasi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui jenis-jenis cerita fantasi. Dan yang terakhir insyaallah kita akan bahas ini yaitu di pekan depan, yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur cerita fantasi, ya. Jadi ada 2 pertemuan, ya, di bab pertama ini.
bab kedua ini. Baik, kita masuk yang pertama, apa sih cerita fantasi? Jadi cerita fantasi adalah cerita hayalan, cerita 50 atau cerita buatan yang hanya dibuat-buat untuk menghibur, tidak nyata. Ya. Ini adalah cerita hayalan. Itu adalah sebuah cerita fantasi. Coba perhatikan, Pak Guru bacakan pengertian. Cerita fantasi bisa dibilang sebagai sebuah kisah atau cerita karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif. Nah, imajinatif ini yang disebut dengan hayalan. Ya, karena tujuan daripada menulis cerita fantasi ini adalah sekedar untuk menghibur. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya adalah ceritanya Spiderman, kemudian Superman, apalagi Doraemon, apalagi Transformer, Flash, dan lain-lain berkaitan dengan mempunyai kekuatan-kekuatan. Nah, ini bayangkan ini di kehidupan nyata. Kalau misalnya ada manusia kemudian digigit oleh laba-laba lalu dia tiba-tiba memiliki kekuatan super, insyaallah ya, memiliki kekuatan super yang bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Ya, kalau kita sendiri kalau digigit sama laba-laba mungkin sakit yang kita rasakan, bukan kekuatan super malahan ya. Begitu juga Superman. Bayangkan nih, dia Superman itu bisa terbang, anak-anak sekalian ya. Mungkin ada yang sudah nonton atau mendengar Superman, ini pahlawan. Intinya bahwa cerita fantasi ini adalah cerita hayalan, tidak ada di dalam kehidupannya nyata, karena tujuan dari membuat cerita fantasi ini adalah untuk menghibur. Ini Doraemon. Doraemon adalah ada seekor kucing robot ini bisa berbicara seperti manusia. Dia mempunyai kantong ajaib. Di kantongnya itu bisa mengeluarkan berbagai macam alat. Bayangkan kita kalau kita memiliki kantong itu, kita bisa meminta apa saja. Ini luar biasanya ya. Itu karena itu cerita hayalan ya. Tidak ada dalam kejadiannya nyata. Ya, jadi itu yang disebut dengan cerita fantasi. Ya, paham ini ya? Paham, salah. Baik, kita masuk yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Nah, keanehan ya, keanehan maksudnya ini adalah memiliki kekuatan supernatural. Ya, memiliki kekuatan supernatural. Tiba-tiba digigit sama laba-laba kita mempunyai kekuatan super. Lalu kita bisa panjat pohon, panjat dinding ini. Kemudian kita bisa mengeluarkan jaring laba-laba misalnya kayak gitu ya. Ini dalam sebuah cerita saja. Kalau di dalam kehidupan nyata tidak ada. Ide ceritanya terbuka luas ya. Ini ceritanya ide terbuka, maksudnya adalah ceritanya ini tidak tergantung pada satu korelasi waktu. Lalu dia bisa melintasi ruang dan waktu. Ini misalnya dia dari zaman sekarang kemudian tiba-tiba menuju ke zaman dahulu kala. Nah, seperti ceritanya Doraemon, ke pintu kemana saja ya. Lalu dia tiba-tiba pergi ke kerajaan. Nah, ini yang disebut dengan idenya terbuka ya, dan menggunakan berbagai latar lintas ruang waktu, sama seperti tadi ya, menggunakan lintas ruang dan waktu. Nah, maksudnya adalah dari zaman sekarang menuju zaman yang dulu, atau zaman yang dulu menuju zaman yang sekarang, terbalik ya. Ini bisa dibuat oleh seorang pengarang, karena ini tergantung dari imajinasi dari pengarang. Seakan-akan apa yang kita tonton itu merasanya nyata. Tokohnya unik atau mempunyai kesaktian, seperti yang tadi Pak Guru bilang, lagi-lagi mempunyai kesaktian. Tiba-tiba mobil biasa yang kita kendarain lalu dia bisa berubah menjadi sebuah robot. Lalu robot itu bisa berbicara seperti manusia. Nah, ini yang disebut dengan
keunikan. Yang bersifat fiksi, jelas ini adalah bersifat fiksi, artinya hayalan. Bahasa yang digunakan tidak normal, tidak normal, tidak formal, maksudnya adalah tidak resmi. Jadi bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari ya, tidak resmi ya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis cerita fantasi ya. Cerita fantasi dibagi menjadi dua, ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan. Total ini berarti keseluruhan, berimajinasi semua, tidak ada di dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam sebuah cerita film itu tiba-tiba ada kehidupan di dalam di luar angkasa, kehidupan manusia di luar angkasa. Membayangkan di luar angkasa itu ternyata ada ada pesawat atau mobil dan kendaraan itu bisa terbang. Bayangkan ya, mobil dan kendaraan bisa terbang. Ini di dalam cerita fantasi total. Kemudian kalau cerita fantasi irisan bagaimana? Nah, ini contohnya tadi ya, menggabungkan antara dunia sekarang sama dunia masa dulu, atau dunia yang dulu digabungkan menjadi dunia yang sekarang, menghubungkan antara dua ruang waktu. Itu yang dimaksud dengan kategori cerita fantasi irisan. Ini kita baca kategori ini berisi cerita fantasi yang bukan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dan kehidupan nyata, menggunakan nama tempat sama seperti dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunianya nyata. Ya, paham ini ya? Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Hari ini tidak ada tugas. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang unsur-unsur esensi cerita fantasi ya. Bila ada kesalahan atau pertanyaan, mohon dipertanyakan dari apa yang Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurang Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.